Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di transformasi Z. Hari ini kita masuk ke fungsi yang ketujuh, yaitu T sama dengan E pangkat min BT sin AT. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah fungsi dalam domain T ini menjadi domain Z? Maka kita lakukan transformasi Z dari E pangkat min BT sin AT. Berarti sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan tidak hingga E pangkat min BT kali sin AT. Kita bisa ubah dia menjadi eksponensial setengah J kali E pangkat JAT min E pangkat min JAT kali Z pangkat min K. Oke, sehingga ini kita bisa ubah sama dengan sigma dari K sama dengan 0. Kita masukkan E pangkat min BT-nya ke dalam tanda kurung di setengah J kali E pangkat min B yang kita kurungin ya, kita kalikan dengan yang depan, min JA kali T min E pangkat min B ditambah JT dikali Z pangkat min K ya. Jadi yang ini kita kalikan dengan ini, kemudian kita juga kalikan dengan yang belakang, sehingga kita mendapatkan fungsi seperti ini. Oke, lalu berikutnya setelah kita bisa membuat persamaan seperti ini, sigma dari K sama dengan 0, 1/2J kali E pangkat min B min JA kali T min E pangkat min B kali B plus JAT dikali Z pangkat min K. Ini fungsi yang bagian depan ini itu kan sebenarnya fungsi dari Z. Oke, jadi ini sebenarnya ini adalah kita bisa, ini merupakan persamaan, ini adalah persamaan transformasi Z. Jadi kita bisa tulis seperti ini, transformasi Z dari setengah J yang kurung E pangkat min B min JAT min E pangkat min B plus JAT. Ini ya, oh ini salah nih, mestinya betul. Z pangkat min K. Nah, ini kan sebenarnya dia transformasi Z. Jadi kita bisa kemudian transformasikan fungsi ini dan fungsi ini menjadi fungsi dengan transformasi Z, E pangkat min AT. Waktu itu kita pernah belajar cara mentransformasikan Z untuk E pangkat min AT. Sekarang kalau E pangkat min B min JAT dan E pangkat min B plus JAT. Jadi transformasi Z dari fungsi ini
adalah, kita keluarkan dulu konstantanya. Ini kan konstanta ya, setengah J kita bisa keluarkan. Jadi ini sama dengan setengah J kali, ini transformasi Z-nya adalah Z per Z min E pangkat min B min J AT. Ya. Min, ini kita udah transformasikan Z ya, jadi ini udah berubah. Ini udah berubah, T-nya menjadi besar. Dikurangi Z dibagi Z min E pangkat min B plus J A T. Ini ya. Jadi kita udah dapat transformasi Z untuk fungsi yang di atasnya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya dan kita kalikan, sehingga kita akan mendapatkan setengah J kali Z kuadrat min Z kali E pangkat min B min J A T kurangi Z kuadrat ini plus ya, plus Z kali E pangkat min J A T dibagi yang bawahnya penyebutnya kita kalikan Z kuadrat min Z kali E pangkat min B min J A T plus E pangkat min B plus J A T plus E pangkat min 2BT. Ya. Maka persamaan ini menjadi 1/2J, yang atas yang ini Z kuadrat, ini juga Z kuadrat, jadi habis ya, tinggal yang persamaan belakang 1/2J kali Z pangkat E min B min J A T dikurangi Z kali E pangkat min B plus J A T ya, dibagi penyebut ini Z kuadrat min Z kali E pangkat min B min J A T ditambah E pangkat min B plus J A T ditambah E pangkat min 2B kali T. Oke. Sehingga kita bisa sederhanakan dia menjadi 1/2J dikali Z kali E pangkat min BT dikali E pangkat J A T dikurangi E pangkat min J A T dibagi penyebutnya yang atas tadi Z kuadrat dikurangi 2Z kali
E pangkat min BT dikali setengah dikali E pangkat CAT ditambah E pangkat min CAT ditambah E pangkat min 2B kali T. Oke. Sehingga kita bisa samarikan bahwa transformasi Z dari E pangkat min BT sin AT itu sama dengan Z kali E pangkat min BT sin AT dibagi Z kuadrat min 2Z E pangkat min BT kosinus AT plus E pangkat min 2BT. Dari mana datangnya sin sama cos? Sin itu datangnya dari sini. Ini kan setengah ini ya, per 2J, kemudian digabung dengan yang belakang sini. Ini jadi sin. Ini jadi sin AT. Kemudian yang ini juga jadinya adalah cos AT. Sehingga kita bisa dapatkan fungsinya seperti ini untuk E pangkat min BT kali sin AT. Nah, untuk cos E pangkat min BT cos AT, saya tidak akan menurunkannya, tapi saya berikan langsung hasil akhirnya dari transformasi Z dari E pangkat min BT kosinus AT itu adalah Z kuadrat min Z kali E pangkat min BT kosinus AT dibagi Z kuadrat min 2Z E pangkat min BT kosinus AT plus E pangkat min 2BT. Ini adalah untuk yang E pangkat min BT kosinus AT. Oke, mungkin demikian untuk transformasi Z dari E pangkat min BT sin AT dan E pangkat min BT cos AT. Terima kasih.